Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Karisma dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini merupakan tugas semester saya untuk pendidikan anti korupsi. Chapter 1, Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia. Karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsinya tinggi. Pope 2003. Dalam resolusi 54/128 of 17 Desember 1999 di bawah judul Action Against Corruption, Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau multidisciplinary approach, dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Beragam rekomendasi baik untuk pemerintah, aparat penegak hukum, parlemen, sektor privat, dan masyarakat sipil juga dikembangkan. Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan resiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan A. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, B. Adanya keseimbangan kekuasaan, C. Pemberdayaan masyarakat sipil, dan D. Adanya media yang bebas dan independen. 2. Bank Dunia atau World Bank. Oleh Bank Dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan dari bawah dan pendekatan di atas. Pendekatan dari bawah berangkat dari 5 asumsi, yakni A. Semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk memberantas korupsi. B. Network atau jejaring yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil. C. Perlu penyediaan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. D. Pelatihan-pelatihan yang diberikan yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. E. Rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara peserta diharapkan akan memberikan trickle-down effect dalam arti masyarakat. Untuk pendekatan dari atas atau top-down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. Sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom-up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. 3. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Official International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum termasuk hukum bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. 4. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa pada tahun 1998 dibentuk GRECO atau The Group of States Against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Selanjutnya, negara-negara Uni Eropa mengadopsi The Criminal Law Convention on Corruption, The Civil Law Convention on Corruption and Models Code of Conduct for Public Officials. B.
Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. 1. Transparency International. TI adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. 2. TIRI. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. 1. United Nations Convention Against Corruption. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United Nations Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi adalah: A. Masalah pencegahan. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat, salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti pembentukan badan anti korupsi, peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu, promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik, yang terakhir, rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik dilakukan berdasarkan prestasi. B. Kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman untuk berbagai tindak pidana korupsi. C. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. D. Pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. 2. Convention on Bribery Foreign Public Officials in International Business Transactions. Konvensi anti-suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara. D. Pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Dinyatakan bahwa secara teoritis korupsi yang bersifat endemik banyak terjadi di negara masih berkembang atau less development countries, Tumala 2009, yang disebabkan karena beberapa hal yakni unequal access to and disproportionate distribution of wealth among the rich and the poor, public employment as the only or primary source of income, fast charging norms, and the inability to correspond personal life patterns with public obligations and expectations, access to power points accorded by state control on many aspects of private lives, poor or absent, mechanism to enforce anti-corruption laws, general degradation of morality or amoral lifestyles, lack of community sense, and so on. E. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu
Untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis. Yang terakhir, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Chapter 2, Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja. 2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang secara mutlak adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut tidak dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud ini adalah delik-delik yang diambil dari KUHP dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Adapun delik-delik yang diatur dalam undang-undang adalah: pertama, pasal 2. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Pasal 13. Perbuatan utama yang dilarang di dalam pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai dimaksud dalam pasal 2, 3, 5 sampai dengan pasal 14. Pasal 5. Pasal 5 mengatur 2 perbuatan utama delik korupsi dalam bentuk suap, yaitu delik korupsi memberi suap atau menyuap dan delik korupsi menerima suap.
Pasal 11. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat ditetapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 13. Perbuatan utama yang dilarang di dalam pasal 13 sebagai perbuatan korupsi adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Pasal 6. Delik korupsi yang diatur di dalam pasal 6 merupakan pemberatan atau delik berkualifikasi dari apa yang diatur di pasal 5. Pasal 8. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Selanjutnya, pada pasal 9, tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 ditunjukkan kepada perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan. Pasal 10. Perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal 10 yaitu pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 10, pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 10. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sampai Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi. Sebagaimana diatur di dalam pasal 12B, di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi hanya ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.